Baik, ini untuk rumus distribusi normal tadi ya. Untuk jika fx adalah fungsi kontinu, maka peluang dari A sampai B itu seperti ini rumusnya. Ini adalah perhitungan peluang dari distribusi normal yang tadi, rumus yang ini. Mohon maaf, saya kembali ke sini. Nah, ini diintegralkan bersama dengan fungsinya menjadi seperti ini. Ya, jadi cara menghitung distribusi normal, cara menghitung peluang di distribusi normal adalah seperti ini. Namun, secara analitis, integral ini akan sulit dipecahkan. Oleh karena itu, kita akan melakukan transformasi nilai X menjadi nilai baku Z. Jadi, dari nilai X yang ada di sini, kita transformasi menjadi nilai baku Z dengan rumus ini. Jadi, nanti untuk prakteknya, kita akan menghitung menggunakan rumus yang ini. Tidak menggunakan rumus yang pink ini ya. Rumusnya adalah Z sama dengan X, data X dikurangi rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku ya. Nah, transformasi dari variabel acak X menjadi nilai baku Z itu disebut dengan distribusi normal baku. Jadi transformasinya itu kita menolkan nilai min dan membuat si simpangan bakunya sama dengan 1. Ini bentuk transformasinya ya. Misalnya ini distribusi normal yang aslinya ya, dengan variabel acaknya X, kita transformasi menjadi Z seperti ini. Jadi kalau tadi ini nilainya mu X, kalau di sini menjadi 0. Dan simpangannya, mohon maaf, simpangan baku ya, simpangan bakunya sama dengan 1. Ini juga sama. Kalau X-nya kurang dari sama dengan A yang mau diteliti, yang diarsir warna biru, ini berarti di sini. Kalau antara A sama dengan B, ini berarti di tengah-tengah seperti ini ya, antara A sama B, ini juga sama, batasnya berubah ya. Kalau ditransformasi ke Z. Yang ini kalau lebih dari B, berarti di sebelah kanan. Nah, ini ditransformasi ke sini. Kalau ditransformasi berarti nilainya berubah. Nilai X-nya, nilai A dan B-nya juga berubah. Batasnya berubah. Baik. Cara mentransformasinya ini ya, transformasi distribusi normal ke bentuk normal baku, itu mu-nya sama dengan 0, kita nolkan, dan sigmanya alias simpangan bakunya kita sama dengankan 1. Nah, cara menghitungnya saya kembali lagi ke rumus yang tadi, yaitu yang di kotak biru ini saja. Tapi untuk mengembalikan ke nilai X, karena sudah ditransformasi ke Z, kan itu tidak harus kita lihat juga nilai dalam bentuk X-nya nantinya seperti apa, nilai aslinya itu berapa. Nah, itu kita akan menggunakan bantuan dari tabel Z. Penyelesaian selanjutnya menggunakan tabel distribusi Z. Ini tabel Z saya sudah share di LMS ya. Dan ada di lampiran juga pada buku Walpole. Untuk ketentuan membaca nilai Z nanti kita coba bersama-sama ya. Jika nilai Z yang diketahui tidak tepat ada di tabel, maka nilai Z terdekat dengan peluang tersebut kita ambil yang terdekatnya, atau jika peluang terletak tepat di tengah-tengah antara Z1 dan Z2, maka kita jumlahkan bagi 2, alias mengambil nilai tengah antara Z1 dan Z2 gitu ya. Ini penampakan dari tabel Z-nya. Nah, ini ya, tabel sebaran normal baku Z. Jadi nanti dari X itu kita transformasi ke nilai Z ya. Misalnya nanti nilai Z-nya itu kita dapat min 1,61. Nah, cara membacanya berarti kita cari Z ini ada yang negatif, ada yang positif ya. Ini negatif, lanjut sampai 0, terus lanjut lagi ke positif. Ini tabelnya ya. Cara membacanya setelah dihitung, ternyata kita mendapatkan Z sama dengan min 1,61. Maka kita cari yang min 1,6 di sini. Jadi yang di sisi sebelah kiri ini, kolom paling kiri ini adalah menunjukkan 1 digit di belakang koma dari Z. Sedangkan sisi yang atas ini menunjukkan digit kedua di belakang koma ya. Digit 2 angka di belakang koma, 2 digit di belakang koma. Ini menunjukkannya di sini. Misalnya min 1,61, saya udah dapat min 1,6-nya. Nah, min 1,6. Nah, kalau yang ini berarti min 1,60. Ya, 0 di sini. Sedangkan untuk min 1,61 itu yang ini.
min 1, ini ya, min 1,61. Nah, ini maksudnya gitu ya, min 1,61 di sini, berarti ketemunya di kolom yang ini, yaitu min 1,61. Z-nya nanti hasil peluangnya adalah 0,0537. Ini yang kita pakai, 0,0537. Seperti itu ya. Sekarang kita akan coba di soal. Ya, contoh 6. Misalnya kita punya variabel acak X yang menyatakan ketidaksesuaian voltase yang dispesifikasikan pada suatu diode yang dipilih secara acak. Jadi X ini adalah ketidaksesuaian voltase. X ini ada keterangan bahwa dia berdistribusi normal, berarti bisa kita selesaikan menggunakan rumus distribusi normal. Dengan mu-nya sama dengan 40 dan sigma adalah 1,5 volt. Perhatikan bahwa ini mean atau rata-ratanya adalah 40 dan sigma 1,5 volt. Jadi, untuk mengerjakan soal distribusi normal, kita membutuhkan informasi mu dan sigma. Kemudian apa yang ditanya? Yang pertama, ketidakcocokan voltase alias X, variabel acak X, antara 39 sampai 42 volt. Antara 39 sampai 42 volt atau yang minimal 45 volt. Seperti itu ya. Kita akan coba dulu yang 39 sampai 42, antara 39 sampai 42. Ya, jadi kita simpan dulu di sini informasi bahwa mu-nya adalah 40 dan sigma-nya adalah 1,5. Ya, saya tulis kembali, ini rumusnya ya, yang tadi Z sama dengan ini, X kurangi mu dibagi sigma, saya tulis di sini ya. Untuk mengerjakannya, nanti kita menggunakan rumus ini. Z sama dengan X besar dikurangi mu dibagi sigma. Ya, jadi rumus yang kita gunakan hanya ini saja, bukan integral. Tapi kita butuh bantuan dari tabel Z ya, atau tabel normal baku. Jadi transformasi ke Z ini maksudnya untuk memudahkan perhitungan ya. Nah, ketidakcocokan antara 39 sampai 42 itu kan masih dalam variabel X ya. Nah, kita tuliskan seperti ini. Jadi ini yang ditanya. Ya. Peluang antara 39 sampai 42. Kemudian masing-masing 39 ini kita namakan sebagai X1 dan 42 ini sebagai X2. Nah, masing-masing X1 dan X2 ini kita masukkan ke dalam rumus ini untuk mendapatkan Z1 dan Z2. Untuk X1 ketika X-nya 39 berarti ini ya, X-nya 39 dikurangi mu atau min-nya tadi adalah 40, 39 kurangi 40 dibagi sigma, sigmanya adalah 1,5, dapatnya adalah min 0,67. Kemudian kalau ketika X-nya sama dengan ketika X2, X-nya sama dengan 42, itu kita hitung menggunakan rumus sama, rumus yang ini ya, X dikurangi mu, berarti 42 kurangi 40 dibagi 1,5 sama dengan 1,33. Ini kita simpan dulu sebagai Z1 dan Z2. Kita tuliskan kembali di sini bahwa peluang 39 sampai 42 ini, perhatikan bahwa variabel acaknya masih X. Ini kita transformasi. Ini proses transformasinya menjadi Z. Jadi yang 39 menjadi min 0,67 dan yang 42 itu menjadi 1,33. Seperti itu ya. Nah, cara menghitung antara itu berarti peluang yang ini dikurangi peluang yang kiri. Ya, ini anggaplah peluang yang kanan ya, dikurangi peluang yang kiri. Peluang yang lebih besar dikurangi peluang yang lebih kecil. Yang Z-nya lebih kecil maksud saya ya. Peluang dengan Z lebih besar dikurangi peluang Z yang lebih kecil. Nah, ini ya, berarti peluang yang kurang dari 1,33 dikurangi peluang yang kurang dari 0,67. Kita lihat tabel. Perhatikan bahwa tabel di sini ini menggambarkan ini ya, arsirannya itu dari kiri. Seperti ini ya. Makanya kenapa menggunakan kurang dari. Ya, jadi ini menunjukkan P ini ya, Z kurang dari Z kecil. Jadi sama, kalau yang tadi adalah 0,67. Mohon maaf, min 0,67 dan 1,33. Kita cari dulu yang 1,33 ya.
yang 1,33 berarti di sini kita cari yang 1,3 dulu untuk di ruas kirinya, di kolom paling kirinya 1,3. Nah ini ya 1,3, ini kan berarti 1,30, 1,31, 1,32, yang ini 1,33. Nah ini ya, ini berarti 1,0, 1,31, 1,32, 1,33. Jadi 1,33 itu nilainya adalah 0,9082. Sedangkan yang untuk min 0,67, berarti ini ya, min 0,6, 0, min 0,61, 62, 63, 64, 65, 66, dan 67, yaitu 0,2514. Nah ini kita pindahkan lagi perhitungannya ke yang tadi. Ya, untuk yang 1,33, 0,9082 dikurangi tadi 0,2514. Ya, tadi yang 1,33 ternyata 0,9082 ya, dikurangi ini. Sama dengan 0,6568. Nah, ini adalah hasilnya. Berarti peluang ketidakcocokan voltase antara 39 sampai 42 adalah sebesar 0,6568 atau sekitar 65%. Sekarang untuk pertanyaan B, kalau yang ditanya itu minimal 45 dengan soal yang sama, tapi yang ditanya minimal voltasenya, minimal voltnya itu adalah 45, alias kalau dituliskan dalam bentuk matematikanya berarti lebih dari 45 kan, karena minimalnya 45. Nah pertama ini kita masukkan ke dalam rumus yang sama, yaitu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma, dimana 45 nya ini yang sebagai X, mu nya adalah 40, sigmanya sama masih 1,5. Kita hitung transformasi ke Z ya, 45 kurangi 40 sama per 1,5 sama dengan 3,33. Nah ini adalah nilai Z nya. Selanjutnya untuk menghitung yang lebih dari 45 itu sama seperti tadi kita menghitung yang seperti yang Poisson ya. Jadi karena total seluruh peluang itu kan sama dengan 1. Berarti karena di tabel itu menunjukkan nilai yang kurang dari, kita lihat lagi tabelnya ya. Nah, ini kita lihat tabelnya. Ini ya, kurang dari. Ya, berarti kalau yang lebih dari bagaimana? Ya tinggal 1 dikurangi yang kurang darinya. Gitu ya. Ya, jadi untuk menghitung yang lebih dari 45 itu sama dengan 1 dikurangi yang kurang dari 45 yang sebelah kirinya. Jadi kalau saya gambarkan, misalnya ini adalah kurva distribusi normal ya, kurang lebih begitu. Ini adalah mu-nya. Nah, kalau X-nya itu misalnya ada di sini 45 tadi ya. Nah, kita mau menghitung yang ini. Ini ya yang saya arsir ini. Nah ini kan X ya, sumbu X. Nah ini sini misalnya garis ini adalah X ketika sama dengan 45 kan gitu. Kita mau menghitung ruas yang kiri, sedangkan total seluruhnya ini kan sama dengan 1, seluruh total kurva. Nah tinggal kita menghitung yang kanan ini, menghitung 1 dikurangi yang tidak diarsir, yaitu ketika yang X nya kurang dari 45. Ini peluang ya, peluang X kurang dari 45, yaitu yang sebelah sini yang tidak diarsir ya, yang ini. Gitu cara menghitungnya. Dan ini berlaku ketika sudah ditransformasi ke Z ya, berarti 45 nya ditransformasi ke 3,33. Ini hasilnya. Kemudian kita tinggal hitung 1 dikurangi ketika Z nya 3,33. Kita akan lihat di tabel 3,33 ada di bawah ya. 3,33. Nah ini 3,30, 3,31, 3,32, 3,33. Berarti yang ini 0,9996. Ini yang kita gunakan. Kita pindahkan ke sini ya. 1 dikurangi 0,9996 sama dengan 0,0004. Nah, jadi ketidakcocokan voltase minimal 45 volt itu sekitar
0,0004. Seperti itu untuk pengerjaan distribusi normal dan membaca tabel Z. Ya, materi hari ini cukup sekian untuk distribusi peluang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.